Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari kelas IPS 3. Saya akan membahas tentang pelajaran SKI dengan materi perkembangan Islam dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, biografi Utsman bin Affan, sang pemilik bercahaya. Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama, yaitu selama 12 tahun 644 sampai 646 Hijriah. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kehidupan awal. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada 500 Masehi atau 40 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As dan ibu Khalifah Utsman bin Affan bernama Arwa binti Quraisy. Utsman lahir di keluarga kaya dan bermartabat di suku Quraisy. Ayahnya adalah pedagang kaya dari Makkah. Sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik hingga menjadi salah satu orang di Makkah saat itu yang pandai membaca dan menulis penentang Islam. Perkembangan dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, masa pemerintahan. Khalifah Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 sampai 650 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Yang kedua, sahabatnya. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Yang ketiga, julukannya. Utsman bin Affan mempunyai julukan Zunnurain wal Hijratin, artinya memiliki dua cahaya dan dua kali hijrah. Ia menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Yang keempat, hijrahnya. Utsman bin Affan juga dua kali hijrah, yakni ke Habsyin Madinah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Perkembangan dakwah Utsman bin Affan. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan Nubah, Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarias, negeri-negeri Balka, Harah, Kabul, dan Hazan di Uzbekistan. Eropa, Krip Ruslan membagi kekuasaan Islam menjadi provinsi masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik berhaji kali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan pertimbangannya. Ia membangun posisi keagamaan Madinah sebagai negara menjadi masjid. Strategi dakwah Utsman bin Affan. Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Utsman menempuh jalan dan tradisi dakwah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman. Juga terdapat beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia. Lalu yang kedua, standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran atau qiraat. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari dalam menyusun cara baca Al-Quran resmi ini. Khalifah Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disuruh oleh Abu Bakar. Setelah pembukaan selesai, dibuat beberapa kali untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Makkah. Satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani disimpan di Madinah. Lalu pengangkatan pejabat negara pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Lalu yang keempat, pembangunan fisik. Meskipun demikian, Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga banjir yang besar dan mengatur pembagian air kota-kota. Dia juga membangun jalanan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Fakta-fakta unik Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman radhiyallahu anhu dikenal gani atau setia. Masa pemerintahannya kira sekitar 12 tahun. Yang kedua, masa pemerintahan terjadi 12 tahun. Pada masa pemerintahannya mulai 6 tahun yang damai, dan sisa 6 tahunnya menghadapi konflik karena masalah warisan. Yang ketiga, Utsman radhiyallahu anhu baik, dermawan, dan pemalu. Yang keempat, Utsman berusia 7 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Yang kelima, Utsman bin Affan memiliki suku yang disebut suku Quraisy dan Utsman adalah anak emas mereka. Yang keenam, dia bisa membaca dan menulis karena pada masanya hanya ada sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Yang ketujuh, Abu Bakar orang yang mengenalkan Utsman kepada Islam. Yang kedelapan, Utsman menikahi putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah. Sebelum itu Ruqayyah menikah dengan Abu Lahab. 9. Dia menghadapinya tekanan dan penyiksaan, namun dia tidak mengenalkan Islam. Yang ke-10,
Pada hari Jumat, Utsman mempunyai kebiasaan membeli budak dan membebaskannya. Sekian yang kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.